Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gito Roles, NIM D1A1210033, jurusan Agribisnis kelas B. Saya akan menjelaskan materi terkait konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana dikemukakan situs Smith dan Nolan sebagai berikut ini, yaitu: pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis, artinya formal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikir terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, artian formal juga. Ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, artian komprehensif. Dan keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, artian analisis linguistik. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang berlangsung mendapatkan pemerhatian manusia dan dicarikan jawaban oleh nilai-nilai filsafat, artian aktual fundamental. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Selanjutnya, kita melangkah ke poin filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Misalnya, Nato Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun di Jakarta menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Selanjutnya, landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan eksologis. Dan ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas suatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari suatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi inti. Persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Substansi menurut Kamus Besar Latin Indonesia berasal dari bahasa Latin substantare, artinya serentak, ada, bertahan, ada dalam kenyataan. Substantialitas artinya suatu yang berdiri sendiri, hal berada, wujud, hal wujud. Ontologi menurut pandangan Barker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagian ekstensif
dan menurut segala aspek intensif. Stephen Watt Littlejohn dan Karen Avos dalam Theories of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.